Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 112 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, kalau hari ini kita berbicara tentang masa depan, apa yang ada dalam pikiran saudara dengan kondisi yang ada sekarang? Kondisi yang pandemi sedang melanda, kondisi yang perang sedang begitu mengkhawatirkan terjadi saat ini di berbagai belahan dunia saudara. Apa yang saudara pikirkan tentang masa depan? Sepertinya masa depan itu sesuatu yang makin mengkhawatirkan ke depan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan modern ini saudara, apa yang terjadi sekarang, dampak dari kemajuan teknologi dan sebagainya, dan kemudian bagaimana kesusahan, ketimpangan, dan berbagai masalah yang ada hari ini. Belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi secara pribadi lepas pribadi. Maka sepertinya sulit untuk memandang masa depan itu sebagai sesuatu yang indah. Tetapi hari ini, itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa ada jaminan Tuhan untuk masa depan kita. Di mana dua sisi, dua hal yang saya ingin kita belajar dari sini saudara. Apa jaminan Tuhan tersebut? Dan kemudian bagaimana supaya kita mengalami jaminan dari Tuhan untuk masa depan kita saudara. Jaminan dari Tuhan dalam kita menjalani hidup kita hari demi hari. Kita akan lihat bersama saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan, dan saudara memegang janji jaminan firman Tuhan atas kehidupan saudara, sehingga saudara akan melangkah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara akan menjalani hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan saudara memahami firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mazmur pasal yang ke-112 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, dari 3 ayat yang singkat ini, kita akan belajar apa saja jaminan firman Tuhan bagi umatnya. Apa saja jaminan firman Tuhan bagi saya dan bagi saudara dalam konteks kehidupan kita masing-masing.
Kita melihat bersama saudara, ada beberapa jaminan firman Tuhan dan ada beberapa cara untuk meraih jaminan itu. Yang pertama saya ingin kita belajar apa saja jaminan firman Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan saudara, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jaminan yang pertama ditegaskan di sini saudara adalah tentang kebahagiaan. Firman Allah menegaskan berbahagialah. Saudara, bukankah kebahagiaan adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia sekarang ini? Bukankah hari-hari ini kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang langka, saudara? Kenapa? Karena manusia mengejar kebahagiaan di tempat yang salah, dari sumber yang salah. Sebagian besar manusia berpikir bahwa kebahagiaan itu berasal dari kemewahan dunia, kelimpahan dunia, kesuksesan dunia, capaian-capaian secara dunia. Banyak orang menganggap kebahagiaan itu letaknya di sana. Tetapi seberapa banyak orang yang kecewa, saudara, ketika mereka sampai di sana ternyata mereka tidak menemukannya. Kalau istilah sekarang, mereka menemukan jong. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka kejar setelah mereka sampai di tujuan. Mereka berpikir bahwa di tujuan di ujung sana, kalau mereka sudah capai nanti di sana, di garis yang sudah mereka tetapkan, maka mereka akan bahagia. Ternyata setelah mereka sampai di sana, mereka tidak mengalami kebahagiaan. Dan itu yang membuat akhirnya hidup mereka semakin parah. Hidup mereka semakin berantakan, saudara. Kita bisa melihat banyak sekali contoh itu terjadi. Kita bisa melihat banyak sekali hari-hari ini yang orang-orang yang kita pikir seharusnya mereka bahagia, tapi ternyata tidak bahagia. Seberapa banyak artis-artis yang mencoba mencari ketenangan, mencari kebahagiaan setelah mereka mencapai puncak. Bayangkan saudara, setelah mereka mencapai puncak, mereka masih berjuang mencari kebahagiaan karena mereka belum menemukannya. Sehingga akhirnya mereka mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah dan berakibat fatal. Seberapa artis-artis, orang-orang terkenal yang akhirnya mengalami kematian karena mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Seberapa banyak yang berakhir di penjara karena mencari kebahagiaan, ketenangan dari sumber yang salah. Padahal mereka ada di puncak karir mereka, di puncak kesuksesan mereka. Ekonomi berkelimpahan, ketenaran, keberhasilan, kesuksesan secara dunia, sepertinya semuanya mereka raih. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan ketenangan dan harus mencari ketenangan lagi. Nah, hari ini saudara, di dalam Tuhan, bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan, Dia janjikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Bahwa kebahagiaan sejati itu Dia persiapkan bagi setiap kita. Betapa indahnya saudara hidup dalam Tuhan, karena Dia Bapa yang menjamin bahwa setiap kita umat-umatnya akan mengalami kebahagiaan. Itu yang menjadi jaminan Tuhan yang pertama bagi setiap umat-umatnya. Lalu kemudian yang kedua saudara, jaminan Tuhan yang kedua, ayat yang kedua, di sana dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Bagi umat-umat Tuhan, bagi saya dan saudara, jaminan yang kedua, anak cucu kita, keturunan kita pun akan menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Apakah saudara rindu melihat, saudara rindu mengalami anak cucu saudara berhasil? Dan hari ini dengar, itulah jaminan firman Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa Dia akan menjadikan keturunan kita, menjadikan anak cucu kita berhasil. Nah saudara, seberapa banyak orang yang bisa kita lihat hari ini yang berjuang secara dunia, dan akhirnya sepertinya mereka meraih kesuksesan dunia, dan kemudian setelah mereka meraih kesuksesan dunia, berkelimpahan dan sebagainya, akhirnya apa yang terjadi saudara? Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya pergi ke pengadilan. Di depan mata mereka, anak mereka akhirnya mengancam satu dengan yang lain, saling membunuh misalnya.
Itu banyak sekali kita lihat kejadian, saudara. Anak cucu orang kaya berantakan, hancur-hancuran. Anak cucu pejabat tinggi hancur-hancuran. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak ada jaminan setelah meraih keberhasilan, meraih ekonomi, meraih kesuksesan dunia, maka anak cucunya akan berhasil. Tidak ada jaminan itu, saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, Tuhan beri jaminan bahwa anak cucu kita akan perkasa di bumi. Itu jaminan kedua, saudara. Anak cucu kita akan diberkati. Dan kemudian ayat kedua bagian B, saudara, dikatakan angkatan orang benar akan diberkati. Bukan hanya nanti anak cucu kita akan diberkati. Kalau hari ini kita hidup sebagaimana seharusnya, nanti kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Tetapi sekarang pun angkatan kita pun diberkati. Artinya hidup kita hari ini pun diberkati, dan nanti anak cucu kita juga akan diberkati. Betapa indahnya, saudara, jika hidup kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara sebagai umat-umatnya. Apakah saudara rindu diberkati? Dan saudara rindu anak cucu saudara diberkati? Raih jaminan firman Tuhan, karena itulah janji Tuhan dan itulah jaminan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Wow, saudara rindu harta dan kekayaan? Itu merupakan hal yang dikejar-kejar oleh banyak orang di dunia ini. Itu malah yang dikejar-kejar sampai akhirnya apapun dilakukan untuk meraihnya. Kenapa banyak orang korupsi lagi? Karena mengejar harta dan kekayaan. Kenapa orang berani melakukan bisnis ilegal? Karena ingin kaya. Belakangan ini kita mendengar dan menemukan begitu banyak investasi bodong, saudara. Kenapa itu terjadi dan kenapa itu jalan? Dan kenapa kejadian lagi? Kenapa? Karena orang yang membuatnya, dia ingin cepat kaya dengan cara menipu orang. Sedangkan orang yang mengikutinya ingin cepat kaya dengan janji-janji yang ditawarkan. Dan belakangan ini ada orang-orang yang menjadi afiliator di dalam platform tertentu, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka meraih kekayaan dari situ, tetapi akhirnya berakhir di penjara. Lihat, dunia sekarang berjuang untuk meraih kekayaan, meraih harta. Tetapi itu merupakan jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Dia berkata bahwa harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Saudara merindukan kekayaan? Mari lakukan apa yang akan kita belajar, prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi. Itu jaminan firman Tuhan bagi saya. Itu jaminan firman Tuhan bagi saudara. Dia ingin kita diberkati. Dia ingin kita kaya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat 3 bagian B, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dia diberi kebajikan, dia hidup dalam kebajikan, dan kebajikan itu bertahan sampai selamanya. Kebajikan, kebijaksanaan itu hal yang paling penting dalam dunia ini, saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Orang kalau sukses tapi tidak bijak, hancur. Orang berhasil tidak bijak, hancur. Orang kaya tidak bijak, hancur. Kebajikan, kebijakan itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan memberikan kebajikan. Dia akan memberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Itu jaminan firman Tuhan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan supaya jaminan firman Tuhan tentang kebahagiaan, hidup diberkati, keturunan diberkati, jaminan tentang harta dan kekayaan, jaminan tentang kebajikan itu kita alami dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagi siapa jaminan itu tadi dipersiapkan oleh Tuhan? Kita lihat, saudara, yang pertama dikatakan ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.
ternyata jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, dia sendiri diberkati, jaminan kekayaan, kebijaksanaan, itu diberikan, dipersiapkan untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini tadi? Kita harus menjalani hidup takut akan Tuhan. Yang menjadi masalahnya saudara, bahwa manusia yang hidup di zaman ini mencoba untuk meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan ini tadi dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang tidak takut akan Tuhan, bahkan dengan cara-cara yang berdosa. Sedangkan itu semua, baik kebahagiaan, baik hidup diberkati, keturunan diberkati, harta kekayaan, kebijakan, itu kita peroleh ketika kita jalani hidup takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari jalani hidup takut akan Tuhan supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dalam takut akan Tuhan? Sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Kalau belum, maka jaminan ini belum untuk saudara, bukan untuk saudara. Ada begitu banyak orang hidup sebagai orang Kristen. Bahkan ada begitu banyak orang yang hidup melayani, tetapi mereka tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata bahwa buktinya si anu itu dia tidak takut Tuhan, hidupnya tidak benar, tetapi buktinya dia mengalami kekayaan. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah dia mengalami kebahagiaan? Karena jaminan Tuhan bukan hanya kekayaan, tapi kebahagiaan. Umat-umat Tuhan bukan hanya diberkati, bukan hanya dijamin tentang kekayaan, harta kekayaan, tapi Tuhan juga menjamin tentang ketenangan dan kebahagiaan. Jadi saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka saudara akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang kedua yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau, atau persyaratan sehingga kita meraih jaminan Tuhan, dikatakan di ayat 1 masih saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Yang kedua yang ditegaskan di sini saudara, orang yang akan mengalami janji-janji, jaminan firman Tuhan tersebut adalah orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, orang yang sangat suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Berbahagialah saudara yang setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Karena ternyata jaminan firman Tuhan itu tentang kebahagiaan, tentang hidup diberkati, keturunan diberkati, kekayaan, dan kebijaksanaan itu diperuntukkan bagi setiap orang yang rindu dan suka firman Tuhan. Nah saudara, itu yang menjadi tujuan dari dibuatnya channel ini, supaya anak-anak Tuhan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan-renungan di dalam channel ini, di dalam video-video di channel ini saudara, dengan secara ekspositori. Kalau saudara mengikuti, maka saudara akan bisa mengikutinya secara sistematis, dan benar-benar apa yang dibahas itu berasal dari firman Tuhan. Karena kerinduan saya supaya anak-anak Tuhan merindukan firman Tuhan, maka dengan demikian saudara akan diberkati, saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mendorong saudara untuk saudara konsisten tetap merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi ada renungan penyejuk jiwa, yaitu channel ini, Renungan Pagi, yang saudara bisa renungkan setiap pagi. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian nanti malam saudara bisa mendengarkan renungan dari Renungan Malam, yaitu dari channel audio Alkitab yang saya buat. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa merenungkan firman Tuhan nanti malam. Pagi ini sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Nah itu sebabnya saat ini saya menantang saudara untuk saudara konsisten setiap hari. Bahkan para wanita, saya baru membuat satu channel tentang wanita hebat. Karena ketika saya melihat
renungan pagi dan renungan malam. Di sana ada begitu banyak kaum wanita yang menonton. Itu terlihat dari grafiknya, saudara. Sebagian besar ada wanita yang menonton, dan akhirnya Tuhan menggerakkan hati saya untuk membuat satu renungan khusus membahas tentang wanita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang wanita. Yang channel itu saya buat namanya channel Wanita Hebat. Silakan saudara lihat dan mari belajar terus firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka firman Tuhan, yang konsisten merenungkan firman Tuhan. Dan kalau itu saudara lakukan, jaminan firman Tuhan menjadi bagian saudara. Jadi yang kedua, saudara, jadilah pribadi-pribadi yang rindu dan suka akan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan ayat 2 bagian B tadi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi bagaimana supaya jaminan berkat, jaminan kebahagiaan, keturunan diberkati, kekayaan, kebijaksanaan itu menjadi bagian kita? Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sebagai orang benar. Bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian saudara, maka janji-janji firman Tuhan ada menjadi bagian saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesalehan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Maka semuanya akan Tuhan nyatakan janji-janjinya, jaminannya bagi setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi bekal bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu tentang jaminan kebahagiaan. Allah menjamin hidup kita berbahagia. Dan kemudian yang kedua, jaminan berkat. Allah berjanji, dia menjamin untuk memberkati kita. Bahkan jaminan supaya keturunan kita juga diberkati. Jaminan harta dan kekayaan, jaminan kebijaksanaan, itu yang Tuhan janjikan di dalam teks firman Tuhan ini. Dan untuk meraih itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Syarat untuk kita mengalami janji Tuhan, pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 1 tadi. Lalu kemudian yang kedua, hiduplah menjadi pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Itu masih ada di ayat 1 saudara. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Itu ada di ayat yang kedua. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, membekali saudara hari ini kembali menjadi pribadi-pribadi yang mengalami janji firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang suka dan rindu firman Tuhan. Jalani hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara akan mengalami janji firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa Engkau menjamin hidup kami, bahwa Engkau akan memberikan kebahagiaan. Engkau menjamin bahwa hidup kami bahagia. Engkau menjamin hidup kami diberkati. Engkau menjamin bahkan anak cucu kami juga diberkati. Engkau menjamin harta kekayaan. Dan Engkau menjamin kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk hidup. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka rindu dan suka haus akan firman Tuhan. Dan mereka hidup dalam kebenaran, supaya janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak ini dalam nama Yesus. Sebentar lagi Bapa yang baik, hamba akan berdoa bagi mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam profesi mereka, segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-Mu dalam doa dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman,
bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani
dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan, tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya
Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.